Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurla Sarah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pandangan Islam tentang korupsi. Pengertian: dalam Islam, korupsi adalah dosa besar atau haram karena termasuk pengkhianatan atau gulul dan mengambil hak orang lain secara batil, merusak keadilan sosial, serta bertentangan dengan amanah dan kejujuran. Pelakunya diancam azab berat di akhirat karena akan membawa hasil korupsinya saat menghadap Allah. Seperti unta atau sapi yang menderu, korupsi diistilahkan dengan beragam sebutan seperti riswah atau suap, al-sud atau makan haram, dan syarifkah yaitu mencuri. Dan dilarang keras karena merugikan masyarakat dan melanggar prinsip dasar Islam tentang kemaslahatan bersama. Konsep korupsi dalam Islam: pengkhianatan atau gulul, mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi, atau menyalahgunakan jabatan atau amanah, seperti kasus harta rampasan perang yang tidak dibagi secara adil. Mencuri keuntungan batil, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil, dan melanggar hukum syariat, seringkali melalui suap atau riswah, atau menyuapkan. Melanggar amanah, mengkhianati kepercayaan yang diberikan, baik dalam hal harta, jabatan maupun waktu, yang merupakan lawan dari sikap jujur dan amanah. Makan yang haram atau al-sud, memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri atau orang lain dengan menerima imbalan secara tidak sah. Dalil dan ancaman. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 161 menjelaskan bahwa siapa yang berkhianat atau korupsi akan datang membawa hasil khianatnya di hari kiamat, seperti unta, sapi, atau kambing yang melenguh atau mendengus. Hadis: barang siapa yang menutupi kesalahan para koruptor, maka ia sama dengannya koruptor. Larangan: Islam melarang mengambil harta sesama dengan cara yang batil. QS Al-Baqarah ayat 188, dan sangat menekankan integritas serta kejujuran sebagai lawan dari korupsi. Dampak dan sanksi: merusak masyarakat. Korupsi merusak tatanan sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama, kemaslahatan semesta. Hukuman dunia dan akhirat: pelaku korupsi diancam sanksi hukum duniawi dan siksa akhirat karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Kemunafikan: korupsi adalah ciri orang munafik, yaitu orang yang khianat saat diberi amanah. Poin-poin utama: dilarang keras atau haram. Islam secara eksplisit melarang korupsi, termasuk suap atau riswah, penggelapan atau gulul, dan pengambil hak orang lain secara salim, yaitu gasab, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pengkhianatan: korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah, masyarakat, dan diri sendiri, serta merupakan bentuk kesaliman. Siksa akhirat: pelaku korupsi akan menghadapi siksa berat di akhirat, bahkan bisa mencegahnya masuk surga, karena mereka akan memikul harta korupsinya yang bisa berupa binatang ternak yang mendengus di hari kiamat. Penyakit hati dan moral: korupsi adalah penyakit jiwa yang timbul dari sifat tamak, rakus, dan lemahnya keimanan yang dapat merusak individu dan masyarakat secara luas. Musuh bersama: pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif dan harus dilakukan dengan peran semua pihak, didorong oleh keyakinan bahwa Allah Maha menyaksikan dan akan membalas perbuatan. Hukum: dalam hukum Islam, korupsi dikategorikan sebagai jarimah taksir, di mana sanksinya dapat bervariasi dari penjara, denda, hingga hukuman mati, tergantung kebijakan kepemimpinan atau hakim untuk menjaga keadilan. Kesimpulan: pandangan Islam tentang korupsi adalah bahwa korupsi adalah haram atau dilarang keras. Pengkhianatan terhadap amanah, merusak keadilan
dan kesejahteraan umat, serta merupakan dosa besar dengan azab pedih di akhirat, termasuk kategori gulul atau pengkhianatan, yang membawa kehinaan dan siksa neraka, sehingga pelakunya wajib dihukum dan dicegat dengan membangun mentalitas anti korupsi berbasis ketakwaan kepada Allah.